Puji nama Tuhan. Today is a good Friday, so good morning, shalom. Shalom. Orang-orang yang sudah dimenangkan Tuhan boleh sama-sama bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu dong buat Tuhan Yesus. Boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih salam kiri kanannya. Katakan shalom, happy good Friday. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan kita Allah yang dahsyat, amin. Hari ini kita memperingati betapa dahsyat kuasa salibnya yang sudah menembus setiap hidup kita. Dan saat ini kita mau mendeklarasikan bahwa kita bukan lagi umat yang diperbudak oleh dosa, tapi kita semua adalah umat-umat yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, amin. Semuanya sudah dimenangkan oleh Tuhan, amin. Yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini di Jumat Agung ini ada mujizat yang baru, ada kuasa yang baru, ada pemulihan yang baru. Sebab karena darahnya, sebab karena bilur-bilurnya sudah tercurah untuk setiap kita, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Kiralabaya ralabaya shikiralabaya ralabaya shikiralabaya ralabaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengingat kembali Tuhan, Engkau yang sudah mati di atas kayu salib. Darah-Mu telah tercurah buat setiap hidup kami. Bilur-Mu telah tercurah buat hidup kami Tuhan. Kami yang hina ini Tuhan, sungguh kami bersyukur. Siapakah kami jadi biji mata di mata-Mu ya Tuhan. Siapakah kami Tuhan yang berharga di mata-Mu ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya karena kasih-Mu, hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kalau kami boleh terima kehormatan untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu raja di atas segala raja, yang sudah menebus hidup kami, yang sudah memenangkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di Jumat Agung ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Terimalah sembah dan pujian hormat kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang sudah mengucap syukur sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Karya salib-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan, itulah yang kami mau ucapkan syukur hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, meninggikan Allah kita yang kudus. Oleh darah-Mu Tuhan, oleh pengorbanan-Mu Tuhan, kami selamat, kami dibebaskan, kami merdeka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terbenam
kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana. Oh, kasih berlubang baku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, bab kasih-Mu menjemputku. Kasih jumpai aku. Sambil angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan, nyatakan. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepada ini iman kami Tuhan. Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih meluang aku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, bab kasih-Mu menjemputku. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana. Tolong setiap kami Tuhan, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku. Sekali lagi, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang baku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, bab kasih-Mu menjemputku, menjemputku di sana, sebab kasih-Mu, sebab kasih-Mu menjemputku di sana, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan yang sempurna yang Tuhan kerjakan atas setiap hidup kami. Yang bersuka cita, sekali lagi berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan. Amin. Percaya bahwa Tuhan telah mati dan menebus setiap dosa kita. Amin saudara. Amin. Yang percaya keluar dari bangkumu, cari 5-6 orang, katakan sama dia, kamu memiliki Tuhan yang luar biasa. Bersama kita mau katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Katakan, minyak yang baru dicurahkan dengan iman. Haleluya,
ku bersorak. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Hey, hey. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Amin. Umat yang berdoa, memuji dan dengan iman kita serukan. Come on. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Saya percaya lebih dahsyat lagi, katakan, come on. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda bersama dengan iman. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Katakan dengan iman, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Amin. Percaya minyak-minyak yang baru Tuhan telah curahkan. Amin. Dengan iman, ku terima janji. Amin. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Saya percaya jemaat Tuhan sendiri. Katakan, ku terima janji. Ku terima janji Allah. Saya percaya lebih dahsyat lagi. MS kunci nyatakan. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi. Come on, yang melanda. Sama-sama kita serukan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Coba Tuhan sendiri katakan, Tuhan memberi. Amin. Amin. Engkau lihat pujian kami bagimu Tuhan. Sebelah sini katakan, Tuhan memberi. Hei, amin. Sambil tepuk tangan saudara. Haleluya, ku sama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita
saudara percaya Yesus mati menebus dosa kita, amin. Dia adalah penebus dan dia sudah hidup. Kasih tas kiri angkat tangan, Tuhan Yesus sudah hidup. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, yang yakin sama-sama suruhkan. Ku yakin dia akan ceritaku, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, yang yakin suruhkan. Ku yakin, sama-sama katakan mudah nyatakan. Ku akan bangkit, oh, yang telah menang atas maut, yang menebusku. Dia hiduplah, yang menebusku. Kami percaya Tuhan, dia hiduplah. Yang tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, amin. Come on, let's get on. Dia penolongku, darahnya tebus dosa. Yang yakin surga. Ku yakin, kami percaya Tuhan, dia akan cerita, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami yakin ya Tuhan. Ku yakin, mari semua Tuhan angkat kedua tanganmu. Ku akan bangkit, oh, yang telah menang atas maut, yang menebusku. Kami percaya Tuhan, dia akan menebusku, yang menebusku. Dia kami lambaikan namamu, yang menebusku. Kami percaya hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah. Kita menari buat Tuhan kita, amin. Kami percaya Kau telah mati menebus dosa kami, Tuhan. Kami bangkit bersamamu, bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyanyi kerajaanmu dan Kau bebaskanku, Kau bebaskanku. Kami kan bangkit bersamamu, Tuhan. Ku kan menari bersamamu, kerajaanmu datang. Sambil bertepuk tangan, surga. Dia menebusku. Ayo jemaat Tuhan, angkat suaramu. Dia hiduplah. Kami sudah ditebus Tuhan. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hidup. Biar jemaat saja nyanyikan. Dia menebusku. Mari kita bertepuk tangan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menebus kami. Sekali
percaya kita dipenuhi sukacita surga. Amin. Amin. Sebelum duduk, tos kiri kananmu katakan, Tuhan Yesus selalu dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyatakan, kami hidup hari ini semua karena berkat anugerah Tuhan. Mari bersama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Yang harusnya kami masuk ke dalam maut Tuhan, tetapi Engkau menarik kami, Engkau menyelamatkan kami. Ku hidup oleh anugerah, yang terbaik ku terima darimu. Kau mati bangkit hidup, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Angkat pujian ini. Ku
bersama nyatakan kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah bercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah bercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Angkat suaramu tinggikan Dia. Lawan kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Biarlah di hari Jumat Agung ini kita ambil waktu merenungkan, mengingat kasih Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita. Kita yang harusnya masuk neraka, kita yang gak layak, sudah ditebus, diselamatkan oleh Yesus. Biarlah hari ini kita mengingat kebaikan Tuhan. Biarlah hari ini kita memperingati kasih Tuhan. Ambil waktu 1-2 menit, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah selamatkan kami Tuhan, Kau yang sudah tebus dosa kami Tuhan. Ya rala basya rala bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Oh rala basya rala bala bala. Ya rala bala 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 bala. Biar kasih-Mu memulihkan kami Tuhan. Worthy is the Lamb seated on the throne, crown you now. It's all about you, Lord. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Masa menyanyikan worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
layak Tuhan. Biarlah di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami berikan penyembahan yang terbaik Tuhan. With many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Sama-sama yang worthy is the Lamb. The Lamb. Worthy is, angkat tanganmu sembah Dia, tinggikan Dia. Cinta hanya Kau yang layak ya Tuhan. Crown you now with many. You reign victorious, you reign victorious. High and lifted, yes Lord. Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? Lebih lagi, mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. What is the Lamb? Seated on the throne. Kau yang layak Tuhan. We crown you now in you reign victorious, you reign victorious. High and lifted up, hanya Kau yang ditinggikan Tuhan. Jesus, Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Worthy is the Lamb. Yes Lord. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. Yes, Lord, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Lebih lagi sama-sama tinggikan Dia. Worthy is the Lamb. Seated on crown you now with
kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang telah selamatkan kami Tuhan. Kau yang telah mati buat kami Tuhan. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Tinggikan Dia, agungkan Dia. Worthy is the Lamb. Yes Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Layaklah anak domba Allah. Worthy is the Lamb. 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 Sama-sama surga. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the Darling of heaven, crucified. What is the Lamb? 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 Sorak-sorai bagi Yesus, anak domba Allah yang sudah mati menebus setiap dosa kita. Haleluya. Mari buka tangan saudara, berdoa dalam doa. Yang belum bisa bahasa roh panggil Yesus, 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 Yesus. Kuria lebay 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 lebay. Shalabay lebay 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 lebay. Urabata kuria lebay 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 Urabata kuria lebay 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 Seharusnya kami yang mati di kayu salib Tuhan,
untuk menebus dan menanggung semua dosa-dosa kami. Tapi kami bersyukur anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bernoda, rela ganti kami untuk menebus semua dosa kami ya Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Siapakah kami? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di Jumat Agung ini kami sungguh-sungguh bisa merenungkan tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ini hal yang fundamental, hal yang sangat krusial, hal yang sangat penting, hal yang sangat mempengaruhi seluruh hidup kami. Sehingga kami tidak mati masuk neraka, tapi kami boleh diselamatkan karena darah Yesus sudah menebus kami. Dan kami mau pastikan ya Tuhan, perjalanan-perjalanan hidup kami selanjutnya selalu bersama dengan Engkau. Dan pasti akan bersama dengan Engkau di surga selama-lama-lamanya. Karena Engkau sudah menebus dosa kami dan sudah mengampuni dosa kami, sudah memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kuriala bayara laba syakara laba kuriala laba syakara laba bayara laba ba 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 ba. Kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi Pastor Niko, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami. Biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Hamba-Mu berdoa biarlah pengurapan pengajaran mengajar kami, menuntun kami. Dan jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu yang hadir pagi siang hari ini. Biarlah berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik Tuhan berikan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk ngomong gini sebelah sama kiri kanan saudara. Kita sudah ditebus. Sudah jadi milik Tuhan Yesus. Katakan amin. Puji Tuhan, thank you untuk tim praise and worship yang luar biasa. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Wow, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Katakan amin. Saya bersyukur, bersukacita melihat wajah-wajah saudara. Ada yang dari luar kota, ada yang memang baru bergabung bersama-sama di tempat ini. Tapi saya percaya di ibadah Jumat Agung kita mau benar-benar mengingat tentang kasih Tuhan yang dahsyat. Amin. Pastor Niko akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Mari kita menyimak dengan baik. Nanti kita akan ada closing dengan perjamuan dan sebagainya. Kita mau momen siang ini jadi momen yang memberkati hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Boleh mimbarnya diangkat saja. Ya, thank you. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa
dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa. Tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus
dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari kiranya disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menegang jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Bapak Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara. Dosa saudara. Dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu.
Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Aturku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Alkitab katakan, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua,
Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu di surga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saudara butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita sedang melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Karena Tuhan Yesus hidup, maka hari-hari ini kita sedang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia, bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14. Maka sesudah amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Kata sesudah ini tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang pasti waktunya tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Tetapi Tuhan Yesus bisa saja datang sebelum tahun 2033. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Yang jelas, sebelum Tuhan Yesus datang, Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Yang artinya amanat agung sudah selesai. Haleluya! Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus memberikan 5 metode untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, harus banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Yang kedua, memberitakan Injil kepada orang lain. Yang ketiga, memperlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang keempat, meringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang kelima, mendirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan metode Tuhan Yesus ini, maka kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Angkat tangan kita.
Mari sembah Dia. Bora basikara yang sudah berpuasa itu jelas roh saat ini. Kuria lala. Yang belum berpuasa roh jangan diam. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bala 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 bala. Kuria lala bala 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 bala. Kuria lala bala 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 bala. Ora bara 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 bara. Bapa, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan, terima. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar.
Amin. Kita terus berdoa supaya apa rencana Tuhan yang sempurna yang terjadi. Ya, ini gejolak dan sebagainya, tapi kita berdoa sungguh-sungguh. Nah, saudara, satu pesan yang Tuhan taruh adalah kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Kita hidup buat Tuhan. Ini handphone yang saya sudah tebus, sudah jadi milik saya. Handphonenya nggak bisa telepon sendiri kan? Wah, Bu Indri lagi nggak pakai. Aku dial sendirilah. Ya, dia auto dial sendiri. Dia teleponlah ke Patim, dia teleponlah ke Joseph, dia teleponlah ke Bu Dewi. Kan saya kan bingung. Lah, ini handphone kok jalan sendiri? Kok nelpon sendiri? Siapa yang pencet? Hebat nih handphonenya ya. Nggak bisa saudara. Karena itu sudah jadi milik saya, maka saya yang harus menguasainya. Ya apa iya? Sama. Kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita gak punya kuasa lagi atas hidup kita. Hari ini pastikan kita ngomong sama diri kita sendiri. Aku sudah sama-sama dengan Tuhan Yesus. Aku sudah milik Tuhan Yesus. Aku gak bisa mut-mutan mau-maunya aku. Aku gak bisa bete-betean mau-maunya aku. Aku gak bisa ego-egonya maunya aku. Tapi aku mau jadi murid Yesus yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan, katakan amin. Tahun ini tahun amanat agung, saya percaya bukan kebetulan. Tuhan sedang mempersiapkan saudara saya sungguh-sungguh jadi murid. Saudara, kalau kita pelajari ciri-ciri orang di akhir zaman, sangat amat mengenaskan saudara. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, murtad, kehilangan cinta mula-mula, tidak setia, cinta uang dan sebagainya. Tapi kita bersyukur Tuhan tuntun kita di dalam tahun amanat agung. Supaya apa? Kualitas murid ada dalam hidup kita. Amin. Kita akan melihat video klip Passion of Christ. Detik-detik bagaimana Tuhan Yesus mengalami masa-masa akhir, ya. Tadi berupa khotbah, ini berupa video singkat, saudara. Biar kita merenungkan dan saya berdoa Roh Kudus bicara pada saudara. Apa yang harus mungkin, apa yang Tuhan mungkin mau kita rubah, amin. Ya, apa yang mungkin Tuhan katakan pada saudara, kamu ini masih pakai ego kamu, ini mungkin kamu atau saudara atau saya masih pakai kedagingan, ayo rubah, ayo bertobat. Mari kita lihat sama-sama. Darah yang keluar di kepalanya itu bicara menebus apa yang dalam pikiran kita. Darah yang keluar dari tangan yang dipaku itu menebus perbuatan tangan kita yang gak benar. Darah yang keluar dari kakinya waktu dia dipakukan itu bicara tentang perjalanan hidup saudara saya yang sudah ditebus. Seluruh tubuhnya bicara tentang seluruh bagian hidup kita yang sudah jadi milik Tuhan, diperbaharui, dikuduskan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan, kita akan melihat video klip ini. Nanti sebentar kita akan sama-sama berdoa untuk perjamuan. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried.
Ese día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, on the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the via dolorosa, all the way to Terima kasih Tuhan. Saya undang semua tim Presiden Worship untuk maju ke depan. Darah-Mu Yesus yang menyucikan aku. Darah-Mu Yesus. Saudara, kita tidak perlu terburu-buru, ambil 2-3 menit, renungkan kasih Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan penderitaan Yesus yang menyebabkan oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Kita bukan lagi milik dunia, kita bukan lagi milik diri sendiri, tapi kita sudah jadi milik Tuhan. Waktu kita mengaku Yesus, kita menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, adakah Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang hari ini berkata, saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi hari ini saya mau serahkan hidup saya menjadi milik Tuhan Yesus. Saya mau buka hati saya mau menerima Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Semua tutup mata kalau itu ada saudara di antara saudara yang hadir atau yang via Zoom, via YouTube, taruh tangan saudara di dada saudara. Yang pagi ini, siang ini berkata, aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang menebus aku. Taruh tangan saudara di dada saudara. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Saudara yang sudah menaruh tangan di dada saudara boleh bangkit berdiri. Semua tutup mata, gak usah lihat kiri kanan. Yang sudah taruh tangan di dada saudara boleh bangkit berdiri saudara. Terima kasih yang mau terima Yesus
kasih sayang. Bagi saudara
Lebih lagi yang sudah ditebus Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Karya terbesar kuasa darahmu, kau telah tebus dosa. Kasih Tuhan, kekudusanmu menghidupiku, kasihmu mengalir hidupku, sungguh besar anugerahmu. Ku menjadi cinta yang selalu oleh kuasa darahmu. Oh, yang sudah didoakan, mari kita terus sembah Dia. Oleh kuasa darahmu,
Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, tahirkan kami, basuh kami dengan darah Yesus. Persiapkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba-hambanya yang akan bertugas dalam perjamuan kudus. Pastor Sasmoko, Pastor Pramono, Pastor John. Kuduskan hamba-hambamu, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, so leave to die, rejected all alone, left to run, stumble on the ground. You took the fall, thought of me above all. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected all alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth
kudus dari hambanya Pastor Niko. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan.